Selamat pagi adik-adik. Shalom. Wah, senang ya kita bisa bertemu lagi di IHMPT pada pagi hari ini. Mari kita bangkit berdiri semua, kita akan menyanyikan Mas PT. Adik-adik, sekarang mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Segala puji dan syukur kami panjatkan hanya kehadirat-Mu Tuhan. Suci dan kuduskanlah kami agar boleh layak masuk ke tahta kerajaan-Mu. Sekarang kita akan mengangkat pujian dari Bidang Jumat ke-21, hari Minggu, hari yang mulia. Mari kita berdoa. Mulai. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat pada hari ini ya Tuhan. Atas Kau berkati kami dari awal kami tidur hingga kami bangun pagi ini Tuhan, sehingga kami dapat bangun memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Tuhan, sekarang kami ingin memulai ibadah kami Tuhan. Berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, sehingga ibadah kami berjalan dengan lancar. Hanya di dalam nama-Mu saja kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Untuk selanjutnya kita akan baca nas pujian yang terambil dari Mazmur 93 ayat yang pertama hingga ayat yang kelima. Untuk adik-adik teruna itu akan membaca ayat yang tercetak keluar, sedangkan adik-adik teruni akan membaca ayat yang tercetak ke dalam. Tuhan Raja yang kekal. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan berpakaian berikat pinggang kekuatan. Sungguh telah tegak dunia tidak bergoyang. Tahta-Mu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada. Sungai-sungai telah mengangkat ya Tuhan. Sungai-sungai telah mengangkat suaranya. Sungai-sungai mengangkat bunyi hempasannya. Daripada suara air yang besar, daripada pecahan ombak laut yang hebat, lebih hebat Tuhan di tempat tinggi. Peraturan-Mu sangat teguh. Bait-Mu layak kudus, ya Tuhan, untuk sepanjang masa. Silakan duduk adik-adik. Sebelum ini mari kita nyanyikan lagu Kidung Jemaat nomor 51, Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu. Oleh-Mu terungkaplah siapapun sesungguhnya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab
Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Adik-adik silakan duduk. Selamat hari Minggu. Shalom. Teman-teman terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketemu lagi kita pada minggu hari ini untuk ibadah persekutuan turunan ini. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Yesus, Sang Sumber kehidupan kami dan firman yang hidup, kami mohon baharuilah kehidupan kami melalui Roh Kudus-Mu. Jika kami mau merenungkan firman Tuhan, terlebih kami mau menerapkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Amin. Kita pada hari Minggu ini kita akan belajar dari kitab Hosea 6 ayat 1 hingga ayat yang ketiga dengan tema ketekunan mengenal Allah menghasilkan pemulihan hidup. Sebelum kita memasukinya, mari kita membuka Hosea 6 ayat 1 hingga yang ketiga. Kakak akan membacanya secara keseluruhan. Hosea 6 ayat 1 hingga yang ketiga, demikian firman Tuhan. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita, dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Demikian firman Tuhan. Nah, tema kita pada minggu hari ini adalah ketekunan mengenal Allah menghasilkan pemulihan hidup. Kitab Hosea menggambarkan hubungan Tuhan dengan Israel seperti suami istri dalam ikatan janji perkawinan. Tuhan adalah pihak yang setia pada perjanjian, tetapi Israel tidak. Kenapa? Karena Israel selalu mengkhianati perjanjian, bagaikan istri yang meninggalkan suaminya untuk berzina dengan kekasih-kekasihnya. Demikian gambar Israel yang meninggalkan Tuhan untuk menyembah Baal. Namun demikian, Tuhan tetap mengasihi, mengampuni, dan bersedia menerima Israel kembali. Tuhan merencanakan untuk memulihkan Israel, juga Yehuda, jika mereka sungguh-sungguh bersedia berbalik dan mau belajar mengenal Tuhan dengan benar. Sayangnya, kasih setia dan rahmat Tuhan tetap diremehkan oleh Israel. Para imam, raja, pembuka, dan seluruh umat terus melakukan kejahatan, baik di bidang keagamaan, ekonomi, sosial, dan politik. Israel makin jauh dari mengenal Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggal diam. Kasih setia Tuhan tidak membuat Israel dan Yehuda bebas dari ancaman. Babel sebagai alat Tuhan menjadi penyakit mematikan yang mengancam kehidupan Israel. Israel seperti berada di mulut singa muda yang menerkam, mencabik-cabik, dan membawa lari tanpa ada yang bisa melepaskan. Namun demikian, Tuhan masih memberi ruang bagi Israel untuk menyesal, mengaku bersalah,
dan mencarinya dan mencari Tuhan. Berbalik dan mengenal Tuhan Yesus menjadi kerinduan hati yang tulus dari Israel. Demikian Tuhan akan membalut, menyembuhkan, dan menghidupkan mereka dari kematian, serta menyinari dengan cahayanya maupun berkat kesuburan. Nah, dari kitab Hosea 6 ayat 1 hingga yang ketiga merupakan teks yang secara jelas menunjukkan tindakan-tindakan Allah yang dinyatakan dalam kehidupan umatnya. Pada ayat 1 kita diingatkan bahwa penghukuman yang dialami oleh umat itu berasal dari Allah. Hidup di dalam penghukuman bukan hal yang mudah. Mengapa? Karena itu merupakan kehidupan yang penuh dengan kebinasaan. Namun demikian, Nabi Hosea hendak mengingatkan hanya kebinasaan hidup dalam penghukuman akan berakhir ketika umat sungguh berbalik kepada Allah yang telah menghukum mereka. Di sini kitab Hosea mengajarkan kita untuk mengenal Allah secara sungguh-sungguh, karena Dialah yang menghukum mereka. Karena Ia yang menghukum mereka adalah Allah yang juga akan menebus umatnya dari penghukuman. Ia bahkan akan memulihkan kehidupan umatnya jika mereka mau sungguh datang berbalik dan terus melakukan pengenalan akan Dia dengan benar. Secara jelas dalam bahasa aslinya dikatakan Dia yang mencabik-cabik dan Dia yang akan menyembuhkan. Dia yang akan memikul dan Dia yang akan membalut. Pada bagian selanjutnya, yaitu ayat yang kedua, kita akan membacanya secara ulang. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Pada bagian selanjutnya, yaitu ayat 2, Nabi Hosea sedang semakin memberikan penegasan kepada umat bahwa hanya Allah satu-satunya yang bisa memberikan pemulihan bagi mereka, yaitu kehidupan yang baru. Kehidupan umat Israel dalam penghukuman diibaratkan seperti telah mati. Umat sendiri pun tidak bisa menghidupkan kehidupan mereka yang telah mati. Hanya Allah yang sanggup menghidupkan mereka kembali. Nah, dalam kitab Nabi Hosea ini kita mau menyatakan kepada umat Israel bahwa hanya Allah satu-satunya yang dapat diandalkan untuk membebaskan dan hidupkan mereka kembali dalam kehidupan yang benar. Namun demikian, kehidupan barunya hanya bisa dirasakan oleh umat ketika mereka sungguh-sungguh berani berbalik hanya kepada Allah. Umat dituntut untuk bukan hanya sekedar tahu tentang Allah, tetapi harus lebih sungguh-sungguh mengenal Dia. Umat harus mau mencari Allah tanpa syarat apapun. Namun demikian, kehidupan baru hanya bisa dirasakan oleh umat ketika mereka sungguh-sungguh berani berbalik secara total hanya kepada Allah. Umat dituntut untuk bukan hanya sekedar tahu tentang Allah, tetapi harus lebih sungguh-sungguh mengenalnya. Umat harus mau mencari Allah tanpa syarat apapun. Karena kesungguhan umat dalam mengenal Allah akan membuat mereka dapat mengalami perjumpaan dengannya. Hal itu membuat umat melihat kehadiran Allah yang nyata seperti fajar, bahkan seperti hujan yang mengairi bumi saat kekeringan. Perjumpaan dengan Allah merupakan sebuah pengalaman iman yang sangat berharga dalam kehidupan umat, karena perjumpaan dengan Allah akan membawa pemulihan dan sukacita hidup. Nah, terkadang kita mencari Allah itu karena ada sesuatu. Mengapa? Karena kita
kita mencari Allah di saat misalnya kita sedang jatuh, sedang patah hati, atau apapun itu. Sebenarnya di dalam kitab Nabi Hosea ini kita diajarkan untuk mencari Allah tanpa syarat apapun. Tetapi terkadang kita manusia terlena dari semuanya itu. Nah, hal itulah yang membuat umat melihat kehadiran Allah yang nyata seperti fajar, bahkan seperti hujan yang mengairi bumi saat kekeringan. Perjumpaan dengan Allah merupakan sebuah pengalaman iman yang sangat berharga dalam kehidupan umat. Karena apa? Karena perjumpaan dengan Allah akan membawa pemulihan dan sukacita hidup. Amin. Udah tadi kan kita mendengar firman Tuhan yang telah disampaikan. Sekarang untuk merespon firman Tuhan yang telah kita dengar, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467, Tuhanku bila hati kawanku. Teman-teman, mari kita berdoa bersatu di dalam doa syafaat. Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur bahwa kehidupan yang kami nikmati saat ini atas kasih karunia Tuhan bagi kami yang menghendaki kami untuk terus merasakan sukacita dalam kehidupan kami. Kami mohon terus memohon perlindungan-Mu Tuhan, bimbingan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh terus dijaga dan dilindungi dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Tantangan akan kami hadapi dalam setiap perjalanan kehidupan kami, dan dalam perilaku kami, dalam pergaulan kami, dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami tetap terus berjuang memberitakan Injil melalui sikap hidup kami, dalam pergumulan kami, di dalam rumah maupun di luar rumah. Kami menyerahkan segala pergumulan kami, keluarga kami, usaha pekerjaan kami, orang tua kami serahkan, dan Tuhan mau menopang. Bagi kami yang sedang sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan agar kami boleh kembali sehat dan merasakan kehidupan yang diberkati oleh Tuhan. Dan kami juga ingin berdoa untuk gereja dalam pelayanan-Mu ini ya Tuhan. Kau boleh berkati para pendeta, Kau boleh berkati para presbiter, diaken, penatua, dan staf-staf gereja yang lainnya Tuhan. Kiranya Kau boleh selalu memberikan mereka kesehatan, kemampuan untuk bisa terus memberitakan Injil, terus melakukan pelayanan, dan itu semua hanya untuk berguna bagi nama-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mohon ampuni segala dosa yang kami lakukan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dalam dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Dalam Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan dengarkan doa kami yang telah kami alaskan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sedang mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan
kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kepada Tuhan sambil mengingat nas Alkitab dari 2 Korintus pasal 8 ayat 13 sampai 14 yang menyatakan, sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Sebelum persembahan, mari kita nyanyikan lagu Kidung Zaman 450, Hidup Kita Yang Benar. Adik-adik, mari kita berdiri untuk mendoakan persembahan yang telah kita berikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala berkat yang telah Kau berikan kepada kami ya Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan kami ya Tuhan. Berkatilah kami, berkatilah persembahan yang telah kami berikan agar dapat berguna untuk LKPT ke depannya ya Tuhan. Yang kami sampaikan, haleluya, amin. Adik silakan duduk. Adik-adik, pemberitaan ibadah PT untuk minggu depan pada tanggal 18 Oktober 2020 dilakukan secara online pada jam 7.30. Teman-teman, mari kita berdiri untuk doa penutup kita. Ya Yesus, sembah hidup kami, berkatilah kehidupan kami selalu ya Bapa. Dan kiranya Engkau boleh curahkan Roh Kudus-Mu di setiap kehidupan kami ini ya Tuhan, agar kami boleh memberitakan Injil, agar kami boleh memberitakan Injil-Mu selalu ya Tuhan, dengan semangat dan tidak pantang menyerah ya Tuhan. Jaga dan lindungilah kami selalu ya Tuhan,
dari saat ini sampai selama-lamanya.